Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, gerbang wisata Toronipa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang dibangun senilai 33 miliar rupiah dan baru saja diresmikan kini mengalami kerusakan. Bangunan gerbang wisata Toronipa yang berdesain mirip menara jembatan London di Kelurahan Kendari Kadi, Kota Kendari menelan biaya fantastis, yakni 33 miliar rupiah. Gapura yang baru saja diresmikan Februari lalu kini rusak. Ditemukan banyak lubang pada tembok, kerangka bangunan yang diduga terbuat dari gipsum ternyata kosong dan ditemukan banyak ayam di dalamnya. Pihak Pemprov Sulawesi Tenggara menegaskan struktur gerbang wisata Toronipa bukan dari bata merah, sehingga tampak kosong dari dalam bangunan. Adanya lubang di tembok dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab. Terkait perbaikan gerbang wisata akan dilakukan oleh pihak kontraktor karena masih kewenangan dari Dinas SDA dan Bina Marga Sulawesi Tenggara. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara merespons soal viralnya gerbang wisata Toronipa yang baru 7 bulan diresmikan kini rusak. Tim Pemprov Sulawesi Tenggara telah menurunkan tim untuk mengaudit pembangunan gerbang yang diduga terbuat dari gipsum ini. Tentu nanti akan diteliti, ya, diaudit oleh teman-teman inspektorat, ya. Apabila itu, ya, ada pelanggaran hukum, ya, sepanjang dari kewenangan APIP, ya, inspektorat sebagai APIP dia tangani. Apabila ada pelanggaran hukum tentu lain lagi ceritanya, oke? Sejumlah warga dan mahasiswa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyayangkan kerusakan pembangunan gerbang wisata Toronipa yang menelan dana puluhan miliar rupiah, tetapi tidak sesuai. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi dugaan korupsi akibat proyek fantastis yang merugikan negara. Ya, saya sangat menyayangkan pembangunan itu karena yang ikonnya Kota Kendari seharga 30 miliar harus rusak begitu. Seharusnya dengan bangunan itu bisa menciptakan satu ikon kan? Karena itu kan satu ikon untuk Kota Kendari. Sangat menyayangkan pembangunan gerbang Toronipa yang berdana miliaran sangat tidak sesuai dengan pembangunan tersebut. Saya harap semoga kedepannya ada investigasi dari pemerintah agar kedepannya tidak ada lagi bangunan seperti itu. Banyak pihak menyayangkan pembangunan proyek gerbang wisata Toronipa di Kota Kendari yang tidak sesuai dengan anggaran pembangunannya yang fantastis, yakni 33 miliar rupiah. Kita kupas bersama Muhammad Abbas dari Forum Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Tenggara sekaligus akademisi Universitas Halu Oleo Kendari. Selamat petang Pak Abbas. Ya, selamat petang. Pak Abbas, sebenarnya apa yang waktu itu dijanjikan oleh pemerintah daerah dengan biaya 33 miliar rupiah kepada masyarakat? Ya, proyek ini sebenarnya ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ya. Ini sebagai dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah Toronipa sebagai tempat wisata. Tapi patut disayangkan ketika hari ini kita menyaksikan bagaimana proyek itu yang terjadi menelan anggaran 33 miliar kurang lebih seperti itu, tapi hasilnya seperti apa yang kita saksikan. Saya kira dari viralnya kasus ini, aparat penegak hukum saya kira harus turut mengambil bagian tanpa harus menunggu laporan karena ini sudah sangat jelas ada fraud di sana, ya. Kalau Pak Abbas melihatnya, apakah sebenarnya juga ada dugaan yang tidak kesesuaian antara pembangunan atau konstruksi dari gerbang dan juga kenyataannya? Ya, kalau kita lihat, saya kira dugaan korupsinya itu sangat jelas, ya, sangat jelas di sana. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi misalnya, dari 7 bentuk korupsi, saya kira kecurangan itu sangat nampak di situ. Dan ini saya kira pasti melibatkan banyak pihak, ya.
pasti melibatkan banyak pihak, terutama juga kontraktor. Kalau kita lihat hasilnya seperti itu, sebenarnya proyek ini sudah cacat sejak lahir ya, mulai dari perencanaan saya kira hingga pada pengawasan. Kita saya kira menyaksikan misalnya bagaimana hasil korupsi di sektor pinjaman dana PEN ini. Ini bukan hanya terjadi di Sulawesi Tenggara saya kira, tapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya kira ini perlu mendapat perhatian khusus ya dari aparat penegak hukum supaya kasus-kasus seperti ini tidak terus-menerus terjadi. Dan itu kelihatannya para birokrasi kita ini perlu penguatan ya. Oke, tapi Pak Abbas, kalau Anda melihatnya sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh PJ Gubernur sebagai bentuk pertanggungjawaban juga kepada masyarakat? Auditnya harus seperti apa? Ya, saya kira PJ Gubernur sebaiknya dilakukan audit investigasi. Kalau perlu dilakukan audit dengan tujuan khusus. Karena ini sudah jelas ya, unsur korupsi ini sangat jelas. Jangan lagi misalnya meminta APIP ya. Karena dari berbagai pengalaman selama ini misalnya, proyek-proyek seperti ini kan sudah pasti menjadi tanggung jawab APIP dalam pengawasannya. Tapi kok masih terjadi seperti ini? Maka itu juga patut diduga sebenarnya APIP tidak secara konsisten melakukan pengawasan. Ya, oleh karena itu saya kira audit investigasi atau audit dengan tujuan khusus itu perlu dilakukan supaya bisa kita mengetahui dengan baik apa sebenarnya yang terjadi dengan proyek ini. Dan kalau perlu jangan hanya di proyek Teronipa, tapi juga tiga-tiganya proyek besar itu, termasuk perpustakaan internasional, rumah sakit jantung internasional, karena itu satu paket. Ya. Apalagi proyek ini itu dananya dari pinjaman yang harus ditanggung oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Kita menyaksikan misalnya, ya. Pak Abbas, tapi kalau yang sejauh yang Anda tahu untuk pembangunan gerbang ini sendiri saat tendernya dilakukan sesuai proses, sesuai dengan aturan? Ya, saya tidak secara jelas punya informasi tentang itu. Tapi kalau kita melihat kasus, ya berbagai kasus yang ada misalnya, tender proyek ini kan hampir ya, apalagi proyek-proyek besar itu biasanya sudah diatur. Malah belum di DPR pun itu sudah dipesan. Dan di situ temuan diperkuat juga dengan temuan KPK misalnya. Bagaimana di pengadaan jasa dan barang itu menjadi salah satu ya kasus korupsi yang paling besar ditangani oleh KPK. Dan itu saya kira masalahnya memang terjadi sejak perencanaan hingga pada saat pengawasan. Coba misalnya kita mendengar bagaimana sebuah proyek besar misalnya belum disetujui di DPR, tapi pemenangnya sudah diketahui. Pemenangnya sudah jelas. Dan itu terjadi di mana-mana saya kira, apalagi di Sulawesi Tenggara, di mana transparansi dan akuntabilitas itu sangat lemah. Oke, baik. Pak Abbas, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Abbas. Terima kasih. Tetap bersama kami, saudara. Kompas Petang akan kembali dengan informasi heboh akun Kaskus Fufu Fafa yang disebut milik Gibran Raka Buming Raka. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bilang Prabowo tak ambil pusing soal itu.